Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Nazwa Zahra, mahasiswi S1 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai upaya pencegahan obesitas pada remaja. Mari simak videonya bersama-sama. Kenapa sih saya membahas mengenai obesitas, terkhususnya dalam kategori remaja? Remaja merupakan kelompok usia yang cenderung rentan terhadap permasalahan gizi. Terlebih lagi, pada remaja awal yang ada di rentang usia 12-17 tahun. Hal ini dikarenakan remaja mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan tahapan usia sebelumnya. Permasalahan gizi yang terjadi pada usia remaja antara lain yaitu ada gizi lebih dan juga gizi kurang. Namun, dibandingkan dengan proporsi gizi kurang, proporsi gizi lebih seperti obesitas pada remaja dengan usia 15-19 tahun cenderung lebih banyak. Hasil Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan angka prevalensi kelebihan berat badan pada remaja yaitu usia 16-18 tahun sebesar 13,5%. Begitu pula pada usia dewasa, yaitu lebih dari 18 tahun mempunyai kelebihan berat badan dengan prevalensi sebesar 35,4% atau sekitar 221.000 jiwa. Nah, tadi kalian sudah mengetahui kan alasan mengapa saya memilih topik ini. Maka dari itu, mari lanjutkan bahasan lebih dalam lagi. Nah, sebetulnya obesitas itu apa sih? Obesitas atau biasa dikenal dengan nama kegemukan merupakan keadaan di mana jumlah lemak dalam tubuh melebihi kebutuhan lemak yang dibutuhkan. Penumpukan lemak tubuh yang berlebih menjadikan berat badan seseorang juga berlebih, bahkan di atas normal, dan juga dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya yaitu klasifikasi obesitas. Obesitas dapat dikategorikan menjadi normal dan juga ada tingkatannya. Hal tersebut dapat dinilai dari nilai IMT. Bagaimana cara menghitung IMT? Seperti di gambar, IMT dapat dihitung dengan cara berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Nanti akan didapatkan hasil untuk normal yaitu 18,5 sampai dengan 25. Sedangkan untuk obesitas tingkat 1 dengan IMT 30 sampai dengan 34,9, lalu obesitas tingkat 2 dengan IMT 35 sampai dengan 39,9, dan yang terakhir ada obesitas tingkat 3 dengan IMT lebih dari 40. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan IMT. Dengan contoh soal, seorang pria dengan usia 21 tahun memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 80 kg. Berapa IMT-nya? Untuk menjawabnya, kita mengetahui bahwa berat badannya yaitu 80 kg, lalu tinggi badannya ada 160 cm, diubah menjadi meter yaitu 1,6 meter. Berapa IMT-nya itu dengan cara 80 dibagi 1,6 pangkat 2. Jadi hasilnya 31,25. Dari hasil tersebut, maka dikategorikan dalam obesitas tingkat 1. Selanjutnya yaitu faktor penyebab dari terjadinya obesitas. Yang pertama ada genetik. Faktor penyebab dari obesitas merupakan hal yang kompleks. Hubungan status gizi ibu berdasarkan indeks massa tubuh memiliki hasil data yang signifikan terhadap status gizi pada anak. Hal ini berbanding lurus dengan kejadian obesitas pada anak yang menunjukkan hubungan signifikan terhadap obesitas pada orang tua yang dilihat berdasarkan indeks massa tubuhnya. Resiko terjadinya obesitas pada anak dapat meningkat 10,5 kali lebih besar jika kedua orang tua mengalami obesitas. Faktor yang kedua yaitu gangguan otak. Penyebab sekunder seperti cedera pada hipotalamus, tepatnya pada reseptor melanokortin 3 dan 4 membuat seseorang tidak dapat merasakan kenyang. Hal ini juga dapat menimbulkan kenaikan berat badan yang berujung pada obesitas. Faktor penyebab yang terakhir yaitu gaya hidup tidak sehat.
Selain disebabkan oleh faktor genetik dan gangguan otak, obesitas juga dapat disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik dan juga pola makan yang buruk. Dari penelitian yang dilakukan oleh WHO, dihasilkan bahwa saat ini lebih dari 80% remaja di seluruh dunia kurang melakukan aktivitas fisik. Obesitas dapat terjadi ketika kalori dan zat gizi makro dikonsumsi oleh individu secara berlebihan, seperti lemak dan juga karbohidrat. Frekuensi konsumsi fast food yang terlalu sering, kurang konsumsi serat, serta tidak sarapan pagi juga dapat menjadi penyebab terjadinya obesitas. Nah, yang terakhir itu ada pencegahan. Bagaimana sih cara mencegah obesitas? Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuat slogan kesehatan cerdik yang memang bertujuan untuk mencegah penyakit tidak menular seperti obesitas di Indonesia. Nah, untuk cerdik itu apa sih? Cerdik merupakan singkatan dari C, yaitu cek kondisi kesehatan secara berkala, E, enyahkan asap rokok dan jangan merokok, R, rajin melakukan aktivitas fisik, D, diet sehat dengan gizi seimbang, I, istirahat yang cukup, dan K, kendalikan stres. Pencegahan yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara mendeteksi kasus obesitas sedini mungkin. Hal tersebut dapat diupayakan dengan cara melakukan kegiatan posbindu atau pos pembinaan terpadu, lalu mengukur IMT minimal 1 kali dalam sebulan, dan yang terakhir adalah memberikan edukasi ataupun promosi kesehatan. Baik, setelah yang semua saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa obesitas atau yang biasa dikenal dengan nama kegemukan merupakan keadaan di mana jumlah lemak dalam tubuh melebihi kebutuhan lemak yang dibutuhkan. Obesitas dapat diklasifikasikan menjadi tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Faktor genetik, gangguan otak, dan gaya hidup tidak sehat menjadi faktor penyebab terjadinya obesitas. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menerapkan arti slogan cerdik dan juga mendeteksi kasus obesitas sedini mungkin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.